Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Langsung saja ya teman-teman. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu, tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Yang pertama ini adalah buku ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah koran. Yang ketiga ada kardus. Yang keempat ini adalah tas kertas atau paper bag. Kemudian yang kelima ada tisu. Kemudian yang keenam ada uang kertas ya teman-teman. Nah, ini baru sebagian contoh dari benda yang terbuat dari kertas yang ada di sekitar kita. Masih banyak sekali contoh benda lain yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Udin berpendapat setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Itu adalah pendapat dari Udin. Kemudian Siti juga berpendapat kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, temannya Udin juga berpendapat saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, sekarang diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Kalau menulis pendapat itu kan berarti kita menulis kalimat berita ya. Berarti tanda bacanya yaitu titik. Berarti kalimatnya itu diakhiri menggunakan tanda titik. Contohnya, saya akan menulis kecil-kecil untuk menghemat kertas. Misalnya lagi, saya akan memanfaatkan kertas bekas untuk membuat kerajinan. Nah, kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Kata yang pertama itu selulosa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, selulosa merupakan polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman untuk membentuk dinding sel.
Yang kedua yaitu lunak. Lunak menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya empuk atau lembut. Yang ketiga yaitu molekul. Molekul merupakan bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Yang keempat yaitu ampas. Ampas adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Yang kelima yaitu pulp yang merupakan bubur kertas. Yang keenam, pipi itu artinya tipis rata. Yang ketujuh, menyerap artinya masuk ke dalam liang renik. Liang renik itu maksudnya liang kecil atau lubang kecil ya teman-teman. Yang kedelapan, kardus itu adalah karton. Selanjutnya ada kata serat. Serat itu adalah sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Kita tulis dulu ya. Kemudian yang ke-10 adalah menggiling, itu artinya melumatkan. Nah, dari kata-kata yang sudah dicari artinya tadi, sekarang buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Yang pertama, misalnya kita menggunakan kata menyerap, tisu menyerap air. Yang kedua, misalnya kita menggunakan kata selulosa. Tanaman mempunyai selulosa. Yang ketiga, misalnya kita menggunakan kata menggiling. Ayah menggiling padi. Yang keempat, misalnya kita menggunakan kata kardus. Ayah membungkus mangga menggunakan kardus. Yang kelima, misalnya kita menggunakan kata lunak. Permukaan kayu ada yang lunak, ada yang keras. Nah, seperti itu contoh kalimatnya ya teman-teman. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 jenis pohon teman-teman. Yang pertama pohon pinus. Yang kedua pohon akasia. Yang ketiga pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Tentunya adalah pohon jati ya teman-teman. Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentu tidak ya teman-teman. Panjang buku tulis misalnya dengan menggunakan penggaris 30 cm, tapi kita tidak bisa mengukur tinggi badan kita dengan menggunakan penggaris 30 cm ya teman-teman. Sehingga alat ukur panjang benda itu bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajarannya sebelumnya.
Nah, di sini ada 3 macam alat ukur panjang. Yang pertama meteran roll, yang kedua ada meteran saku, yang ketiga ada meteran pita. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Kemarin kita sudah belajar di penggaris itu adalah sentimeter ya. Kemudian kita sudah tahu tentang meter dan juga kilometer. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Yang pertama, tinggi badanmu. Jenis alat ukur yang digunakan adalah ini ya, meteran pita. Yang kedua adalah panjang lingkar pinggang, ini juga menggunakan meteran pita. Kemudian yang ketiga, panjang meja di kelas, itu biasanya menggunakan ini ya, yang dibawa oleh Pak Tukang, meteran saku. Yang selanjutnya, ketika kita akan mengukur panjang lompatan teman kelompokmu, misalnya sedang lompat jauh seperti itu, kita menggunakan alat yang namanya meteran roll ya. Yang kelima, ada lebar papan tulis di kelasmu juga bisa menggunakan meteran saku. Dan yang terakhir adalah panjang halaman sekolah. Ini biasanya lebih cocok untuk menggunakan meteran roll. Karena apa? Karena panjangnya kan bermeter-meter bahkan kilometer ya. Nah, itu cocoknya dengan meteran roll. Nah, kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur tadi ya teman-teman. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Nah, teman-teman semuanya bisa melakukan kerja kelompok untuk mengukur tinggi badan temanmu di kelas. Yang pertama, ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Tadi mengukur tinggi badan menggunakan meteran pita. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan sentimeter dalam pengukuranmu. Nah, misalnya di sini ada si Udin, kemudian Siti, Edo, Dayu, dan Beni. Misalnya Udin itu tingginya 150 cm, Siti 138 cm, Edo itu 160 cm, Dayu 152 cm, Beni 148 cm. Nah, setelah kita menemukan tinggi dari masing-masing teman kita, maka urutkanlah hasil pengukuranmu, mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Nah, bisa kita mulai, berarti yang terpendek itu adalah Siti ya, contohnya. Kemudian ada Beni, ada si Udin, ada si Dayu, dan yang paling tinggi itu adalah Edo. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Contoh kalian melaksanakan tugas ini. Teman-teman semuanya bisa praktek dengan teman-teman di kelas ya. Nah, demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.